Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang berawal pasti akan berakhir. Setiap yang bernafas pasti akan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian, banin banat, santri-santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang melanjut pada kajian berikutnya dari dua kajian yang telah kita lewati, yaitu dimulai masih di halaman awal ini, halaman 4, pada baris keempat sebelum terakhir, al-maqalah ar-rabi'ah atau al-maqalah al-thalithah. Ya, al-maqalah al-thalithah. Wal maqalatu tsalitsatu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalitsatu, dan maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tampaknya ini merupakan asar atau ucapan daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena ini langsung beliau sampaikan apa yang beliau katakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Man, siapa saja, dakhala yang masuk, al qabra ke liang kubur, bila zadin dengan tanpa bekal, ai minal amalis salihi, bekal dari amal salih saat di dunianya, faka'annama, maka orang tadi seakan-akan, rokiba naik, al-bahra di atas lautan, bila safinatin dengan tanpa layar atau dengan tanpa perahu, ai fayaghriqu, maka ia akan tenggelam, gharqan, dengan tenggelam yang sangat dalam, la khalasa, tidak ada keselamatan, lahu, baginya, illa biman, kecuali dengan seseorang, yungqidhuhu, yang menyelamatkannya. Jadi sampai di sini pernyataan sahabat Abu Bakar dan disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Ini asar dari para sahabat
yang kalau kita hafalkan bagus sekali. Beliau nyatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Jelas sekali pernyataan ini tentu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mungkin nanti sebagian akan disampaikan di dalam bab ini. Tentu ingat oleh kita jamaah dan anak-anakku sekalian, orang kalau sudah meninggal maka tidak ada sesuatu apapun yang ia dapat perbuat lagi. Segala urusan duniawinya sudah tertutup dan terputus sama sekali. Dan kita semua pasti pada saatnya akan sampai dan tiba ajalnya. Akan pasti mengalami semua. Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang berawal pasti akan berakhir. Setiap yang bernafas pasti akan meninggal. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau presiden, mau yang jualan duren, semuanya sama nasibnya. Malaikat tidak pernah bisa disogok sedikit pun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka akan juga selesai segala kesempatan hidupnya di dunia ini. Maka setelah orang selesai dari alam dunia ini, dia akan masuk kepada alam kubur, yang disebut juga dengan alam barzah. Maka kata sahabat Abu Bakar, orang-orang yang saat ini masih hidup, kalau enggak kemudian perbanyak bekal untuk kelak pindah ke alam kuburnya, maka dia seakan-akan seperti orang yang berjalan di atasnya laut tapi tidak menggunakan perahu. Apa akibatnya? Pasti tenggelam. Tidak ada orang cerita jalan di tengah air atau di atas air lalu kemudian tidak bisa yang tenggelam. Kalau ada orang sulapan yang bisa jalan di air tuh, biasanya ada sulapan itu, siapa namanya itu yang paling terkenal dulu itu hanya kamuflase saja, itu hanya tipu daya saja, akrobat saja. Karena pada dasarnya dia sudah buat sedemikian lupa. Pastinya secara sunnatullah, siapapun orang yang kemudian berada di atas air tanpa ada bekal apapun akan tenggelam. Begitulah orang yang di dalam kubur, wal'iyadzubillah. Kalau kemudian bekalnya tidak ada atau bekalnya kurang sama sekali, pasti dia akan tenggelam dalam pengertian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.